tiba nafas di ujung helah. Ada lalarnya, Bu. Lihat. Betul, ada lalatnya. Ih, geli. Kok restoran begini sih? Ada lalatnya. Makanan apaan ini? Mas. Higienis banget sih, Mas. Masa kan ada lalatnya? Bu, Bapak maaf, tadi nggak ada lalat kok Pak. Atau saya ambil yang baru aja Pak? Gak higienis banget, Mas. Restoran ini. Mohon maaf ya Bu, Pak. Kalau gitu biar kami ganti makanannya. Restoran apa segini? Bu, udah Bu. Bu, tunggu, Bu. Bu, tunggu dulu, Bu. Mbak. Pak. Aduh, kamu nih gimana sih ceroboh banget jadi orang? Masa makanan ada lalatnya kamu kasih ke pembeli sih? Kamu lihat dong, pembeli pada pergi kan? Tadi lalat juga nggak ada kok Bu. Di sini makanan dibikin secara higienis kok Bu. Ini pasti kerjaan Mas Dino nih. Dia yang naruh lalat itu ke dalam makanan waktu ke toilet tadi. Mas, udahlah Mas. Kamu tuh jangan curiga kayak gitu dong Mas. Ini tuh salah dia. Dia tuh ceroboh. Kamu tuh kenapa sih selalu nggak percaya sama omonganku? Bangke. Pantesan bau banget. Pak! Pak! Ada tikus nih di sini. Ini bau nih. Bau. Mas, Bau lagi. Bau banget tuh. Pantesan bau. Pantesan bau ya. Bau banget sih. ini kenapa bisa ada bangke sih di Nggak tahu, sini? Bu, padahal restoran kita udah higienis Bu. Kita nggak tahu kayak ada bangke ya. Tadi kamu udah bersih-bersih, Bu. Iya Bu. Dari mana bangke tikus ini? Tadi nggak ada. Iya Mas. Aku juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada bangke. Bagus. Bangkai tikus dan alat yang aku taruh benar-benar membuat pelanggan Atika marah besar. Aku sudah beresin restoran barunya Atika. Jadi kamu nggak perlu cemas lagi. Kalau kamu sudah punya uang untuk membalikan pinjaman dari bapak kamu itu, artinya perkebunan itu bisa jadi milik kita. Iya Mas, dan kalau perlu gak usah pakai lama lagi. Sekarang juga duit bapak kita balikin. Kamu tahu Mas, penghasilan kita dari jual krim palsu itu 38 juta. Hah, belum lagi penghasilan aku di salon sama jual lipstik. Aduh Mas, padahal aku bikin modalnya itu cuma 2 jutaan. Keren ya? Ya udah, kalau gitu besok kita ke rumah bapak kamu. Kita kembalikan uang pinjaman itu. Kan perkebunan bisa jadi milik kita. Tunggu. Aku minta uang 25 juta ya. Aku mau ngembaliin uangnya Irfan. Capek juga diancam terus untuk masuk penjara. Kan aku juga yang larisin. Ya? Iya. Nanti aku kasih deh. Udah yuk, cepet. Yuk. Sehat? Sehat, Pak. Kamu gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Ada apa ya, Mbak, nyuruh kita ke sini? Enggak, Mbak itu nyuruh kalian kemari
Karena aku mau ngembaliin uang 50 juta yang Bapak pinjemin waktu itu. Sarah udah punya usaha, Pak. Dan usahanya berjalan dengan baik dan sangat memuaskan. Emangnya Mbak usahanya apa Mbak? Kok bisa cepat banget gitu balik modalnya? Iya Mbak, aku aja juga baru buka restoran, sampai sekarang belum bisa balikin modal pinjaman Bapak. Bapak senang kalau usaha kamu itu maju, Sarah. Tapi Bapak mau tahu usaha apa yang sedang kamu kerjakan. Soalnya Bapak bolak-balik lewat tempat usaha kamu. Salon kamu malah tutup, sepi. Rumah kamu juga nggak ada perubahan. Kalau Atika, Bapak sudah lihat restorannya. Jadi wajar kalau dia mengembalikan modal yang Bapak pinjamkan. Karena usahanya jelas. Sebel deh. Bapak kenapa sih? Selalu aja. Setiap Sarah mau ngapa-ngapain, dicurigain. Sarah, Bapak ini sudah berpengalaman dalam berbisnis dan berusaha. Untuk membuka usaha baru itu nggak gampang. Butuh kesabaran, butuh keuletan, baru bisa sukses. Nah, kamu ini beda. Baru beberapa minggu saja kamu sudah bisa mengembalikan modal yang Bapak pinjamkan. Wajar kan Bapak curiga? Jangan-jangan modal yang Bapak pinjamkan itu kalian simpan aja di bank. Terus beberapa minggu sesudah itu kalian kembalikan. Seolah-olah kalian berusaha sukses. Bisa mengembalikan modal yang Bapak pinjamkan itu. Pak, Sarah itu beneran udah punya usaha. Usaha Sarah adalah menjual produk kosmetik teman Sarah. Dia adalah dokter kecantikan, Pak. Iya, Pak. Kalau itu sih bukan usaha namanya Mbak, itu cuman masarin produk orang lain. Tapi kan Sarah itu ikut memproduksi dan juga masarinnya. Gimana sih Mas Dino? Kok malah ngasih tahu aku ikut ngebuat kosmetik? Gimana kalau mereka ngecek rumah aku? Aduh, aku salah ngomong tadi. Bapak ingin tahu di mana pabriknya. Bapak juga ingin ketemu sama teman kamu itu. Apa betul kamu itu ikut menanamkan modal di pabrik itu? Iya Mbak, aku juga penasaran pengen lihat. Iya Pak. Sebenarnya Sarah juga mau ngasih tahu sama Bapak. Sekalian mau ngajak kamu, Tik. Tapi kayaknya nggak bisa sekarang deh. Soalnya temennya Mbak Sarah itu lagi pergi keluar kota, Pak. Aneh sekali kamu, Sarah. Kalau memang kamu ikut menanam modal di sana, kenapa harus menunggu teman kamu? Kamu berhak datang kapan saja di pabrik itu, karena kamu juga berhak dalam hal itu. Ya sudahlah, sekarang aja kita ke sana. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, kamu telepon teman kamu itu, biar Bapak bicara sama dia. Ayo. Iya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Pak, Mbak Sarah, Mbak, tolong Bapak Mbak. Cepet-cepet mendingan bawa Bapak ke rumah sakit. Ayo Atika cepet. Kita ke rumah sakit aja Mas. Ayo Pak, Bapak. Gimana Bapak? Bapak kritis Mas. Kamu yang sabar ya. Kita doain sama-sama semoga Bapak cepat melewati masa kritisnya. Tunggu. Berarti kalau nanti sampai Bapak itu meninggal, harta warisan perkebunan itu jadi milik aku ya? Astagfirullahaladzim Mbak. Mbak Sarah tuh keterlaluan banget sih Mbak jadi orang. Mbak Sarah tuh nggak pernah mikirin keadaan Bapak. Yang Mbak Sarah pikirin itu cuma warisan aja. Boleh dong. Lagian aku kan sudah memenuhi syarat apa yang Bapak inginkan, ya kan? Aku udah punya usaha dan juga aku bisa mengembalikan modal dengan cepat. Ya tapi kita belum melihat buktinya Mbak kalau Mbak benar-benar punya usaha pembuatan kosmetik itu. Kalian tuh memang cari alasan ya, supaya Sarah nggak dapat perkebunan itu ya kan? Dasar licik kalian. Ayo kita pulang. Ngapain kita lama-lama di sini?